Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwah hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali guna mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu Allah yang bermanfaat. Dan malam ini kita masuk bahasan baru, yaitu kita membahas kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya Asy-Syaikhul Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan sebelum kita membaca perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di risalah Salasatul Usulnya, maka perlu menyampaikan 3 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, risalah Salasatul Usul ini adalah risalah muhimmah, risalah yang penting, dan sangat pentingnya risalah ini sehingga ulama-ulama kita menjelaskan risalah Salasatul Usul wa Adillatuha. Di antara mereka ada yang mensyarah buku ini dengan syarah yang mukhtasar, syarah yang ringkas. Dan di antara mereka ada yang mensyarah risalah ini dengan syarhun mutawassit, syarah yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang mensyarah risalah ini berkenaan dengan 3 hal, yaitu penjelasan tentang Rabb, penjelasan tentang din, dan penjelasan tentang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi risalah Salasatul Usul dan yang ketiga tentang Nabi. Rabb Allah sebagai zat yang kita sembah, ma'bud, ya, sebagai zat yang kita sembah, sehingga kita harus mengetahui siapa zat yang sedang kita sembah ini. Kita harus mengetahui batasan-batasan minimal kapan kita dianggap beriman kepada Rabb yang kita sembah ini. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, pembahasan ini berkenaan dengan din, dan din adalah sarana supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan din ini sebagai sarana supaya kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabb, Allahnya itu sebagai zat yang kita sembah, agama, dinnya itu sebagai sarana bagaimana kita menyembah Allah, dan Nabi yang mulia itu adalah perantara kita supaya kita mengetahui agama yang dengan agama itu kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi risalah Salasatul Usul penting dari sisi ini. Dan dari sisi yang lain, Salasatul Usul ini dia adalah 3 pertanyaan yang kita akan ditanya semuanya tanpa terkecuali di alam kubur nanti. Maka sudah selayaknya kita untuk mempelajari dan mengajari, terus mengulang-ulang, memurajaah, memudzakarah
risalah yang bermanfaat seperti ini. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, nama risalah ini yang benar adalah Salasatul Usul. Nama risalah ini yang benar adalah Salasatul Usul wa Adillatuha. Adapun yang berkembang banyak di masyarakat menamai buku ini dengan Al-Usulus Salasah, maka itu adalah sebuah kesalahan. Risalah ini namanya adalah Salasatul Usul, bukan Al-Usulus Salasah sebagaimana yang ada di flyer atau yang ada di buku ini. Di sini ya, Al-Usulus Salasah, dan ini kesalahan. Syekhnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia memiliki dua buku, dua risalah. Yang pertama namanya Al-Usulus Salasah, dan yang kedua yang beredar di masyarakat ya, yang kita tahu, yang ustadz-ustadz kaji, yang ulama-ulama kita kaji, itu namanya Salasatul Usul wa Adillatuha. Apa bedanya antara Al-Usulus Salasah dan Salasatul Usul? Usul Salasah penulis buat dengan bahasa yang lebih ringkas, karena tujuan awalnya beliau tulis Al-Usulus Salasah untuk sighar dan mubtadiin, untuk anak-anak kecil. Makanya di risalah Al-Usulus Salasah penyebutan dalilnya sedikit, dan di akhir-akhirnya tidak ada pembahasan tentang hijrah, tidak ada pembahasan tentang taghut. Adapun di risalah Salasatul Usul wa Adillatuha, ini yang kita kenal ya, yang kita sering dengar dan kita kaji, itu namanya Salasatul Usul wa Adillatuha. Dia risalah yang lebih banyak penyebutan dalilnya. Dan di akhir-akhir risalah itu nanti penulis akan bahas tentang masalah hijrah, masalah taghut ya, dan beberapa masalah-masalah yang lain. Gitu ya. Jadi penamaan yang benar untuk risalah ini adalah Salasatul Usul wa Adillatuha. Adapun menamakan risalah ini dengan penamaan Al-Usulus Salasah, maka itu sebuah kesalahan ya. Karena itu adalah risalah syekhnya yang lebih ringkas, yang beliau buat terdahulu, yang beliau tujukan untuk anak-anak kecil ya. Jadi yang kita kenal, yang kita baca, yang kita kaji, itu namanya Salasatu Al-Usul. Muqaddimah yang ketiga, risalah Salasatul Usul diawali dengan perkataan syekhnya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 hal. Kemudian setelah beliau menyebutkan 4 hal ini, beliau menyebutkan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah dan mengamalkannya. Jadi ada 2 i'lam ya. Kemudian yang ketiganya penulis mengatakan i'lam rahimakallah arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata millata Ibrahim, dan seterusnya. Ketahuilah, semoga Allah memberikanmu petunjuk, bahwasanya Hanifiyah, agama Ibrahim, adalah menyembah Allah semata gitu ya. Jadi ada 3 i'lam. Dan risalah Salasatul Usul yang aslinya adalah dimulai dari perkataan penulis, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millatu Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Adapun di i'lam yang pertama dan i'lam yang kedua, dia adalah risalah yang berbeda dari Salasatul Usul. Kita akan bahas ya nanti ya. Jadi 2 risalah ini adalah 2 risalah yang berbeda dari Salasatul Usul. Akan tetapi murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan 2 risalah ini kepada risalah Salasat Al-Usul wa Adillatuha.
Insyaallah kita malam ini akan bahas muqaddimahnya saja ya, dan diulang, muqaddimah ini bukan muqaddimah salah satu usul ya. Muqaddimah ini adalah buku penulis yang lain, kemudian oleh sebagian muridnya dimasukkan ke buku salah satu al-usul wa adillatuha. Baik, bismillah, kita mulai. Penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Jadi jangan aneh ya, ini risalah yang lain, bukan risalah salah satu usul, tapi ini muqaddimah untuk salah satu usul, asalnya dia adalah buku yang lain ya. Jadi makanya jangan sampai ada pertanyaan, ini jadi buku salah satu usul 3 pondasi pokok atau 4 pondasi pokok. Ini jadi mana yang benar nih? Nah, jadi ini bukan risalah asli salah satu usul. Ini adalah risalah penulis yang lain, kemudian murid-muridnya memasukkan risalah ini ke salah satu usul. Wajib atas kita, kata beliau, mempelajari 4 hal. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama, masalah yang pertama, harus kita ketahui al-ilmu. Dan ilmu, kata beliau, dia adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ats-tsaniyatul 'amalu bih. Masalah yang kedua, beramal dengannya, maksudnya beramal dengan ilmu. Ats-tsalisatu da'watu ilaih. Masalah yang ketiga, berdakwah kepada ilmu. Ar-rabi'atu sabru 'alal adza fi. Masalah yang keempat, sabar terhadap gangguan ya. Sabar terhadap gangguan ketika mempelajari ilmu atau ketika menebarkan ilmu. Kemudian beliau membawakan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kemudian beliau membawakan perkataan Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadhihi surah law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathum. Kata Syafi'i, surat ini, surat Al-Asr, kalau sekiranya Allah hanya menurunkan surat itu saja kepada makhluknya, maka surat itu sudah cukup. Kemudian beliau membawakan perkataan Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah mulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi sampai sini ini adalah muqaddimah yang pertama untuk kitab salah satu usul wa adillatuha. Baik. Penulis membuka risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan beliau mencukupkan membuka risalahnya ini dengan basmalah sebagaimana bentuk ittiba'nya beliau, bentuk mutaba'ahnya beliau ya, bentuk pengikutannya beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal surat menyuratnya Nabi. Karena kita tahu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan surat menyurat kepada para raja. Di antara surat yang beliau kirim adalah kepada Raja Heraklius. Di antara surat yang beliau kirim surat kepada Qaisar, kepada Kisra, ya, dan seterusnya. Dan Nabi selalu awali risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi penulis buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuka bukunya dengan basmalah sebagai upaya beliau mutaba'ah, ya, mengikuti Nabi
dalam sunnahnya, dalam hal surat menyuratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan tadi ya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah memberikanmu rahmat, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama tadi kata beliau al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Dan ilmu itu definisinya adalah idraku khitabis syar'i, mengetahui dalil syar'i. Yang dinamakan ilmu itu adalah idraku khitabis syar'i, mengetahui dalil syar'i. Dan dalil-dalil yang ada di Al-Qur'annya maupun di sunnahnya tidak mungkin keluar dari 3 pembahasan. Dalil-dalil yang ada di Al-Qur'annya dan di sunnahnya tidak mungkin keluar dari 3 pembahasan, sebagaimana yang penulis isyaratkan di sini. Entah dia membahas tentang Allah, dalil di Al-Qur'an atau di hadis itu, entah dia membahas tentang Allah atau dia membahas tentang nabinya yang mulia, atau dalil itu membahas tentang dinul Islam, agama Islam, halal haram, syariat-syariat Islam. Gitu ya. Jadi dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an dan sunnahnya tidak mungkin keluar dari 3 pembahasan ini. Entah dalil itu membahas tentang Allah, asma'nya, sifatnya, af'alnya, perbuatan-perbuatan Allahnya, janji-janji Allahnya, ya. Atau dalil itu membahas tentang nabinya yang mulia, ya. Atau dalil itu membahas tentang agama Islam, syariat-syariatnya, halal haramnya. Dari sini kita ketahui bahwa ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang mengumpulkan 2 hal. Yang pertama, ilmunya itu tentang ilmu Allah, ilmu nabinya, ilmu agama Islam. Dan sifat satu laginya adalah bil adillah, dengan dalil. Dengan dalil. Jadi ketika Allah memuji misalkan di Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Maksudnya adalah berilmu di situ adalah mengetahui Allah, nabinya, agama Islam plus dalil. Ya. Ketika misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh sebuah jalan supaya dia mencari ilmu, maka ilmu di situ kita ketahui adalah dia adalah ilmu yang berkenaan dengan Allah, nabinya, agama Islam dengan dalil. Ya. Dan ini ijma ya, di kalangan para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Jami'ul Ilmi wa Fadlih, bahwa ilmu-ilmu yang ada pujian di dalamnya adalah ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i itu tadi 2 ya, yang mensifati 2 hal. Ilmu tentang Allah, nabinya, agama Islam dengan dalil. Taib. Ini masalah yang pertama tentang al-ilmu. Jadi al-ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Masalah yang kedua, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua, kata beliau, masalah yang kedua yang harus kita ketahui, wajib ya atas kita ketahui, adalah beramal dengannya. Maksudnya beramal dengan ilmu ya, maksudnya beramal dengan ilmu. Dan beramal, makna dari beramal adalah zuhuru surati khitabis syar'i 'alal 'abd, nampaknya bentuk dalil kepada seorang hamba. Nampaknya bentuk dalil kepada seorang hamba. Dan dalil
Ada dua. Ada yang dinamakan dengan ad-dalilul khabari dan ada yang dinamakan dengan ad-dalilut talabi. Dalil di Al-Quran maupun di Sunnah, entah dia ad-dalilul khabari, dalil yang bukan tentang halal haram, atau ada ad-dalilut talabi, dalil yang berkenaan dengan perintah dan larangan. Enggak mungkin keluar dari dua hal ini ya, jenis dalil. Entah dalilnya dalil khabari atau dalil khabar informasi ya. Dalil khabari atau jenis dalilnya adalah ad-dalilut talabi, dalil yang sifatnya adalah perintah. Dan kedua jenis dalil ini harus kita amalkan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Apabila dalilnya khabari, apabila jenis dalilnya adalah dalil khabari yang bukan sifatnya perintah, tapi dia adalah informasi, gitu ya, maka cara mengamalkannya entah dengan isbat atau nafi. Kita menetapkan atau meniadakan. Kalau misalkan dalilnya talabi, maka cara kita mengamalkannya dengan satu dari tiga hal. Yang pertama adalah dengan melakukan perintah atau menjauhi larangan atau meyakini kehalalannya. Taib. Contoh dalil yang khabari. Contoh dalil yang khabari, misalkan Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 7. Allah berfirman, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat akan datang. Ayat ini harus kita amalkan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Kita klasifikasikan dalil ini. Apakah ini termasuk dalil khabari atau dalil talabi? Ternyata dalil khabari. Bagaimana cara kita mengamalkan dalil khabari? Dengan dua hal tadi, satu dari dua hal. Entah dengan cara menetapkan atau meniadakan. Di sini Allah bilang wa annas sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya kiamat akan datang. Allah sedang menetapkan hari kiamat akan datang berarti cara kita beramal dengan dalil ini adalah dengan menetapkan bahwasanya kiamat pasti datang. Nah, ini dalil khabari soalnya. Contoh yang lain, Allah berfirman di surat Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat zalim kepada seorang hambanya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat zalim kepada seorang hambanya. Ayat ini harus kita amalkan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Tadi ya, kita lihat dalil ini, apakah dia dalil khabari atau dalil talabi. Ternyata dia adalah dalil khabari. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidaklah menzalimi satu orang hamba pun. Berarti bagaimana cara kita mengamalkannya? Kita amalkan dengan meniadakan kezaliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kesimpulannya, apabila dalilnya itu dalil khabari, maka cara kita mengamalkannya dengan satu dari dua hal, menetapkan atau meniadakan. Contoh yang lain, misalkan Allah berfirman, wa aqimus shalah di surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ayat ini harus kita amalkan. Bagaimana cara kita amalkan ayat ini? Kita lihat tadi ya, dalilnya itu apakah dalil khabari atau talabi. Kita dapati ini dalil talabi, karena perintah wa aqimus shalah, dan perintahkanlah salat. Kalau dalil talabi, cara mengamalkannya satu dari tiga hal: mengerjakannya, tidak mengerjakannya, atau meyakini kehalalannya. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 43 ini wa aqimus shalah, bagaimana cara kita mengamalkannya? Kita mengamalkannya dengan mengerjakan salat. Ya. Contoh yang lain, misalkan Allah berfirman, wala taqrabuz zina.
Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian dekati zina. Maka ayat ini harus kita amalkan. Bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Kita lihat tadi. Ayatnya apakah khobari atau tolabi? Ternyata ayatnya adalah tolabi. Ya, Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekati zina. Perintah untuk tidak melakukan, berarti ya. Dan kalau dalilnya tolabi, maka kita mengamalkannya dengan satu dari tiga hal tadi. Melakukannya, tidak melakukannya, atau meyakini kehalalannya. Maka cara kita beramal dengan ayat ini berarti kita tidak mengamalkan, tidak melakukan sesuatu yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Semoga Allah lindungi kita dari dosa zina. Ini zaman-zaman fitnah. Allahul musta'an. Contoh yang lain, ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyya. Di surat An-Nahl ayat 14. Ya. Dan Allah lah yang telah menghamparkan kepada kalian lautan. Apa kata Allah? Litakulu, agar kalian semuanya makan dari laut itu lahman tariyan, daging yang segar. Ayat ini harus kita amalkan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Sekali lagi kita lihat, apakah dalil ini dalil khobari atau tolabi? Tolabi, ya. Kita dapati ini tolabi karena Allah berfirman litakulu, supaya kalian makan semuanya. Supaya kalian makan, ya. Dan dalil tolabi, cara mengamalkannya adalah dengan satu dari tiga hal: melakukannya, meninggalkannya, atau meyakini kehalalannya. Cara beramal kita dengan ayat ini adalah dengan cara meyakini kehalalannya, ya. Jadi kita meyakini kehalalan semua yang ada di lautan. Bukan maknanya kita harus memakan semua yang ada di lautan. Semua biodata laut kita makan gitu, enggak, ya. Itu cara beramal dengan dalil yang salah, ya. Allah berfirman litakulu minhu lahman tariyan. Ini jadi hujah untuk anak yang gede gitu. Semuanya hewan laut semuanya harus dimakan, enggak, ya. Cukup dengan meyakini kehalalan yang ada di laut. Cukup dengan meyakini kehalalan yang ada di laut, walaupun tidak memakan semua yang ada di laut. Baik. Ini masalah yang kedua, ya. Masalah kedua yang harus kita ketahui, kita beramal dengan ilmu, dengan dalil. Tadi ilmu itu adalah dalil, ya. Baik. Masalah yang ketiga yang beliau sebutkan di sini adalah ad-da'watu ilaih. Ad-da'watu ilaih, berdakwah kepadanya. Nyanya ini adalah ilmu, berdakwah kepada ilmu. Tapi maksudnya adalah berdakwah kepada Allah, mendakwahi manusia kepada Allah. Walaupun penulis bilang berdakwah kepada ilmu, tapi bukan maksudnya adalah tidak berdakwah kepada Allah, tapi maksudnya adalah berdakwah, mendakwahi manusia kepada Allah. Kenapa? Karena tadi ilmu itu cuma kembali pada tiga hal: ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang agama Islam. Maka siapa saja yang mendakwahi manusia kepada ilmu, hakikatnya dia tengah mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat yang beliau sebutkan di sini adalah as-sabru 'alal adzafi, bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Maksudnya di dalam ilmu, ketika menebarkan ilmu, ya. Bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Dan sabar, dan makna sabar secara syar'i adalah habsun nafsi ala hukmillah. Definisi sabar
yang ada di ayat-ayat Al-Quran atau di hadis-hadis Nabi, maknanya adalah habsun nafsi ala hukmillah, menahan diri atas hukum Allah, menahan diri atas hukum Allah. Dan hukum Allah itu ada dua, hukmullahil qadari dan hukmullahis syar'i. Hukum Allah yang bersifat qadar, takdir, yang terjadi di dunia ini gitu ya. Kita terkena, tadi antum kena kedepit meja ya, itu hukmullahil qadari. Atau tadi hukum ada dua ya, hukum Allah itu ada dua, hukmullahil qadari atau hukmullahis syar'i. Hukum Allah yang sifatnya syar'i. Allah memerintahkan kita untuk salat. Salat itu syar'i, syariat ya. Dia bukan berkenaan dengan takdir. Allah memerintahkan kita untuk puasa, zakat, haji bila mampu ya. Salat tarawih misalkan ya, salat witir. Baik. Itu hukmullahi syar'i, hukum Allah secara syar'i. Gitu ya. Jadi tadi ya, definisi sabar adalah menahan jiwa atas hukum Allah, dan hukum Allah itu ada dua, hukmullahil qadari dan hukmullahi syar'i. Dan kepada hukmullah yang qadari dan hukum Allah yang syar'i kita semuanya harus sabar. Kita semuanya harus sabar. Dan pembagian dan definisi sabar dengan definisi ini, kemudian kita bagi hukum Allah jadi dua, itu lebih bagus dan lebih baik daripada pembagian sabar kepada tiga hal. Sabar kepada takdir Allah, sabar untuk tidak melakukan maksiat Allah, dan sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu kan seringnya ya. Tapi pembagian sabar seperti itu tidak lebih baik daripada ketika kita mendefinisikan sabar itu adalah menahan diri atas hukum Allah. Dan hukum Allah itu ada dua, hukum qadari dan hukum syar'i. Pembagian sabar yang tiga itu, bersabar kepada takdir Allah, itu masuk kepada hukmun qadari. Dan bersabar untuk tidak melakukan maksiat, berarti itu juga sama masuk kepada hukmullahi syar'i. Bersabar di atas ketika melakukan ketaatan kepada Allah, itu masuk kepada hukmullahi syar'i juga, gitu ya. Jadi dalam ilmu al-raddu aula minal mad, menyederhanakan pembagian itu lebih baik daripada memperbanyak pembagian ya. Ini diantara contohnya ya. Zahirnya di perkataan penulis di sini, as-sabru 'alal adzafi, bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya, maksudnya di dalam ilmu ketika menebarkannya. Ini hukmullahi syar'i atau hukmullahil qadari? Hukmullahil qadari. Zahirnya ya. Ketika penulis mengatakan sabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya, di dalam ilmu ketika menebarkannya, karena orang yang menebarkan ilmu pasti mendapat gangguan dari manusia. Entah digibahi, entah diusir, entah dibubarkan kajiannya ya, kayak ustad-ustad kita itu, ha? Nah itu ya, itu sabar berarti terhadap hukum Allah yang sifatnya qadari. Ini zahirnya di perkataan penulis ya. Nampaknya, yang nampak dari perkataan penulis, sabar dalam menghadapi gangguan dalam menebarkan ilmu itu hukmullahil qadari. Tapi kita bisa bawa perkataan penulis sabar dalam menghadapi gangguan di dalam ilmu kepada dua hukum sekaligus. Sabar ke hukmullahil qadari dan sabar dalam hukmullahi syar'i. Sabar di hukmullahil qadari tadi ya, ketika seorang yang menebarkan ilmu pasti dia mendapatkan gangguan dari manusia. Bagaimana sabar terhadap hukum Allah yang syar'i dalam ilmu ketika kita menuntut ilmu tersebut? Menuntut ilmu adalah kewajiban. Itu adalah perintah Allah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim. Berarti menuntut ilmunya itu sendiri itu adalah hukmullahi syar'i. Hukmullahi syar'i, hukum Allah yang syar'i. Kita harus sabar juga di dalamnya gitu ya. Ketika
duduk di majelis-majelis ilmu. Begitupun si gurunya ya, si ustadznya, dia harus sabar ketika memahamkan kepada para jamaahnya dan seterusnya ya. Itu sabar secara hukmullahi syar'i. Jadi masalah yang keempat yang penulis sebutkan itu bisa kita bawa kepada sabar kepada hukum Allah yang qadari, dan bisa dibawa kepada sabar kepada hukum Allah yang syar'i dengan cara mempelajari ilmu itu ya. Baik. Kemudian beliau membawakan dalil. Beliau tadi bilang 4 hal ini wajib. Jangan asal main ngomong ya. Penulis mentarbiyah kita supaya kalau berucap berlandaskan dalil. Penulis tadi bilang 4 hal ini wajib kita pelajari. Apa dalilnya? Dalilnya kata beliau surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4. Ya. Dalil atas wajibnya kita untuk mempelajari 4 hal ini adalah surat Al-Asr. Allah berfirman wal 'asri, dan demi asri. Ya. Ulama berselisih pendapat. Apa makna al-'asr? Apakah artinya waktu atau artinya adalah waktu asar? Ya. Apakah artinya waktu atau artinya adalah waktu asar? Dan yang lebih sesuai dengan bahasa syariat, asar itu adalah waktu sholat asar. Dan yang lebih sesuai dengan bahasa syariat, al-asru itu dikenal dalam bahasa syariat adalah waktu yang ada di dalamnya sholat asar. Ya. Maka penafsiran wal asri, demi waktu asar, itu lebih utama dikarenakan hal ini ya. Karena ketika kita mau menafsirkan Al-Quran misalkan ya, maka kita harus memperhatikan bahasa syariat. Bahasa Arab itu bahasa umum. Adapun bahasa syariat, dia adalah bahasa khusus. Ketika Allah berkata sesuatu, ketika Rasulnya berkata sesuatu, kita harus bawa perkataan Allah dan Rasulnya dengan bahasa syariat. Jika ada, gitu ya. Dan al-asr ada, karena ada namanya salat asar. Salat asar dilakukan di waktu asar, gitu ya. Jadi al-asri ini adalah waktu salat asar. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat dalam ilmu tafsir, bahwa perkataan Allah itu ditafsirkan dengan bahasa syariat ya. Contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Contohnya enggak usah lah, ini aja satu ya. Wal 'asr. Kemudian Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali ya, seluruh manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, berwasiat dalam kebenaran, dan berwasiat dalam kesabaran. Dari sisi mana kita tarik kewajiban 4 hal di atas dengan dalil ini, dengan surat ini? Sisi pendalilan surat ini untuk wajibnya mempelajari 4 hal di atas adalah karena semuanya dalam keadaan merugi. Berarti kalau merugi neraka nih ya. Semuanya dalam keadaan merugi kecuali 4 hal, gitu ya. Maka 4 hal ini wajib. Karena kalau nggak melakukan 4 hal ini, orang akan merugi. Kalau udah merugi, rugi di akhirat nantinya ya. Siapa yang 4 itu? Illal ladzina amanu ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan seseorang tidak mungkin bisa beriman dengan benar kecuali dengan ilmu ya. Seseorang tidak mungkin beriman kecuali dengan ilmu. Maka ini dalil untuk masalah yang pertama, al-ilmu. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan amal solih. Ini dalil untuk masalah yang kedua tadi, beramal dengan ilmu. Wa tawasaw bil haqqi, berwasiat, saling berwasiat dengan kebenaran.
Ini dalil untuk masalah yang ketiga, dakwah ilaih, berdakwah pada ilmu, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini dalil untuk masalah yang keempat, as-sabru 'alal adza fi, ya, bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Jadi sisi pendalilan wajibnya 4 hal di atas itu karena kalau orang tidak melakukan 4 hal ini dia akan merugi. Jadi selamatnya seorang hamba itu tergantung ketika dia mengamalkan 4 hal ini atau tidak. Makanya 4 ini jadi wajib. Kemudian beliau membawakan perkataan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hadhihi surah, surat ini, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi, kalau Allah tidak turunkan kecuali surat ini, maka surat ini cukup. Dan maksud perkataan Imam Syafi'i di sini adalah cukup untuk menegakkan hujjah kepada mereka bahwasanya Allah lah yang wajib diibadahi. Jangan salah paham gitu ya. Dengan perkataan Syafi'i di sini, maksud dari perkataan Syafi'i rahimahullah di sini adalah surat ini cukup untuk menjadi hujjah, ya, untuk mendirikan hujjah kepada seorang hamba bahwasanya dia harus beribadah kepada Allah. Jadi bukan maksud dari perkataan Syafi'i surat ini, kalau cuma surat ini yang turun kita akan paham hukum sholat dengan surat ini. Bukan maksud dari perkataan Syafi'i adalah dengan surat ini kita paham hukum zakat. Kalau bukan maksud dari perkataan Syafi'i dengan surat ini kita paham hukum haji, enggak ya. Tapi maksud perkataan Syafi'i rahimahullah adalah surat ini tuh cukup untuk mendirikan hujjah atas seorang hamba agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan.